Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ramadan dengan NIM 0533169311. Pada hari ini saya akan mengerjakan atau melaksanakan praktikum untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Jadi di soal ini kita sudah diberikan instruksinya dan poin penilaiannya beserta data dummy dalam bentuk file JSON. Nah, untuk instruksi soalnya, di sini kita masih sama ya, menggunakan case di soal tugas 2 dan tugas 1, yaitu membuat aplikasi website sederhana menggunakan Vue.js framework. Nah, di sini sudah ada ketentuan mengenai organisasi file, kemudian poin-poin apa saja yang diharapkan ada di website sederhana ini. Jadi di sini eh, saya sudah menyiapkan aplikasinya untuk em, ini indeks HTML-nya, di mana di sini menyimpan berbagai macam file dan memanggil berbagai macam file, yaitu seperti style.css, lalu library untuk Vue.js-nya. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan beberapa view directive seperti klik, kemudian di sini menggunakan directive vif ya. Vif, kemudian ada velse. Di sini juga saya menggunakan directive visual untuk menampilkan tampilan sesuai dengan tab yang sedang dipilih atau menu yang sedang dipilih. Seperti di sini terdapat dua tab, yaitu stock dan tracking. Di sini saya menampilkan stock table dan DO tracking. Nah, di mana ini merupakan view template ya. View template dari em, TPL stock table dan TPL DO tracking ya. Sesuai dengan ketentuan soal, kita diminta mendefinisikan ID yang seragam ya, agar lebih mudah di tracking ke depannya. Kemudian untuk memanggil bahan ajar JSON-nya, di sini menggunakan XML HTTP request ya. Namun XML HTTP request-nya ini tidak manggil ke source dari internet, melainkan mengambil data dari bahan ajar JSON di sini ya, yang sudah diberikan oleh soal. Nah, kemudian untuk definisi per masing-masing view komponennya terdapat di file komponen JS ini. Seperti contohnya di sini untuk stock table, kita mengambil ID BA stock table, kemudian template-nya kita menggunakan TPL stock table ya, di mana di dalamnya mengandung tampilan untuk stock table ini. Lalu di sini terdapat beberapa properti dan beberapa data, inisialisasi data ya, seperti filter UPBJJ, filter kategori, filter stok, dan lain-lain. Lalu terdapat computed property untuk melakukan filter dari kategori, kemudian ada filter stok. Di sini sesuai dengan ketentuan soal, kita diminta untuk mengecek apakah jadi ada terdapat dua stok ya, stok aslinya dan safety stoknya. Nah, ketika dia eh, dan untuk masing-masing kondisi stok ini memiliki batch statusnya masing-masing. Seperti contohnya kalau semisal dia statusnya lebih dari safety stock ya, berarti statusnya masih aman. Sini ada status batch ini. Apabila masih lebih dari safety stock maka dia aman. Lalu apabila kurang dari safety stock dia menipis, lalu semisal kuantitinya nol maka dia akan kosong. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa metode sih. Itu ada reset filter, edit itemnya. Jadi untuk edit bahan ajarnya. Kemudian ada close form, ada handle form submit. Ini digunakan untuk membuat bahan ajar baru ya. Kemudian ada delete
untuk menghapus bahan ajar. Nah, untuk ini kita coba dulu ya. Jadi untuk menjalankannya, karena di sini kita menggunakan XML HTTP request, maka perlu apa server ya, server development atau local server untuk menjalankannya. Nah, di sini saya menambahkan sebuah MD file untuk memberikan instruksi cara menjalankannya ya. Di sini ada beberapa cara seperti menggunakan Python dan uh, Node.js Package Manager. Nah, untuk praktikum ini saya menggunakan Python untuk menjalankan local server seperti ini. Kemudian kita buka localhost 8000. Nah, jadi ini untuk tampilan dari stok bahan ajar ya. Di sini kita pada tabelnya ada kode bahan ajar, judul, kategori, UT daerah, kemudian ada lokasi rak, harga, jumlah stok, safety stock, dan statusnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa aksi ya, di mana pengguna dapat edit dan melakukan delete. Nah, untuk pertama-tama saya akan mencoba dulu untuk fitur filternya. Jadi ada filter per UT daerah seperti Jakarta, Makassar seperti ini. Kemudian ada kita riset dulu. Kemudian ada filter kategori untuk MK-nya ya. Sini MK wajib saja. Lalu berikutnya ada filter stok ya. Di sini stok yang sudah melewati atau sudah kurang dari safety stock. Lalu ada stok yang kosong. Di sini tidak ada stok yang kosong. Kemudian bisa short juga, short atau mengurutkan data berdasarkan judul atau harga atau jumlah stok seperti ini. Dan ini juga bisa di reset untuk keseluruhan filternya. Nah, begini. Kemudian di sini terdapat tambah bahan ajar ya. Misal i407 basis data wajib di sini Padang, kemudian harganya jumlah stok 10, safety stock 5, simpan. Nah, di sini ada judul baru yaitu basis data ya. Kemudian safety stocknya 5 dan jumlah stoknya 10. Nah, berdasarkan ketentuan soal pun di sini diminta eh, menampilkan sebuah badge ya atau pop over ketika statusnya di hover. Nah, seperti ini. Jadi menampilkan sebuah pop over atau uh, notes kecil ya di sini ketika di hover. Oke, lalu kita coba edit. Mungkin kita coba edit yang dasar-dasar sosiologi ini ya. Eh, safety safety stoknya kita buat 8 dan jumlah stoknya kita buat 0. Nah, di sini statusnya langsung berubah menjadi kosong. Oke. eh Berikutnya saya akan masuk ke bagian DO trackingnya ya. Nah, jadi untuk DO tracking ini kita akan mengambil komponen DO tracking ya. Ini kita ambil view komponennya, lalu untuk template-nya kita ambil template yang TPL DO tracking. Nah, seperti ini. Lalu di DO tracking ini kita memiliki beberapa kriteria ya, yaitu bisa melakukan search. Untuk search-nya itu dia bisa dari em, DO number-nya, tapi bisa juga dari NIM mahasiswa atau mahasiswinya seperti itu. Lalu di sini pun terdapat computer property untuk mengenerate DO number berdasarkan DO number terakhir ya.
seperti itu. Kemudian eh, bisa melihat detail paketnya, lalu bisa auto ya, secara otomatis menghitung total dari paket yang dipilih. Lalu di sini terdapat sama juga ya, terdapat reset filternya agar menghapus semua filter yang ada saat ini. Lalu terdapat juga eh, fitur untuk menambahkan DO delivery order baru ya, dan ada eh, semacam modal untuk membuat DO delivery order baru. Kemudian kita coba langsung. Di sini tabnya akan berubah ketika tracking DO di klik, dia tampilannya akan berubah. Nah, ini menggunakan direktif if dan else ya, mengikuti dari ketentuan di soal. Nah, berdasarkan data bahan ajar, kita terdapat dua em, tracking number ya. Di sini kita coba yang 001. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian bisa tambah progres ya. Nah, begini. Dia akan otomatis mengambil eh, waktu saat ini ya, atau tanggal dan waktu saat ini. Itu kemudian kita bisa menambah DO baru. Nah, di sini sebentar. Di sini juga kita bisa dapat eh, mereset filternya atau search. Lalu kita bisa tambah DO baru. Nah, di sini eh, karena tadi di data bahan ajar JSON-nya terakhir itu 002 ya. Maka nomor DO berikutnya adalah 003 dan di sini sudah auto tergenerate oleh Vue.js. Kita coba buat data baru. Bahan ajarnya IPA totalnya 140.000. Tanggal kirimnya tanggal 1. Nah, misal kita cari yang 003 ya. Nah, di sini terdapat nomor DO untuk 003 dan kita dapat eh, menambahkan riwayat perjalanannya seperti ini. Lalu di sini untuk menambahkan atau form ordernya ya, form modalnya itu menggunakan app modal ini. Jadi sudah terpisah juga. Dan eh, selain itu di app modal ini pun terdapat beberapa props ya yang berfungsi atau yang bisa menentukan tampilannya menyesuaikan berdasarkan kondisi. Seperti contohnya di sini show footernya ya. Di sini show footernya di beberapa kasus seperti contoh misalkan ketika menampilkan eh, menambahkan data bahan ajar baru ya. Di sini eh, app modalnya itu secara otomatis akan eh, show footernya akan false ya. Lalu semisal ada new, nah seperti ini, dia show footernya akan false di stock table ya. Lalu kemudian di the confirmation dia tidak ada show footer false, maka dia akan secara otomatis menampilkan footernya bawaan dari modalnya tersebut. Nah, selain itu eh, di modal untuk menambah delivery order ya. Di sini dia menggunakan confirmation buttonnya dari modal itu sendiri. Jadi bukan dari default modal, tapi dari modal create delivery ordernya. Seperti itu.
Oke, jadi itu saja untuk praktikum pemrograman berbasis web. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.